Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Yanto, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini kami akan membawakan materi Islamic Ethical System. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Timur Wari Rianggara. Yang kedua ada Aditya Arya Atmaja. Yang ketiga ada Sandy Abimanyu. Dan yang keempat ada Hakan Hibah. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Timur Wari Rianggara. Silahkan. Terima kasih Faisal. Untuk selanjutnya saya akan membahas untuk subbab selanjutnya itu tentang relativisme. Nah, di mana itu relativisme itu sebuah etik yang mana tidak satupun kriteria universal yang digunakan untuk menentukan apa itu baik atau tidak. Jadi segala sesuatu itu relatif seperti itu. Kemudian setiap orang menggunakan kriterianya sendiri, baik itu benar atau salah, etis atau tidak seperti itu. Dan kriteria ini mungkin berbeda dari budaya ke budaya. Akibatnya karakter etis dari nilai serta perilaku sosial yang berbeda terlihat dalam konteks berbeda tertentu. Nah, salah satunya ketika seseorang membuka bisnis di suatu tempat, maka pembisnis itu harus mengikuti sebuah aturan atau adat baik atau buruk untuk perusahaan itu tetap harus mengikuti di tempat tersebut. Nah, kemudian dari beberapa masalah terkait dengan sistem etika, yaitu yang pertama sekolah relativisme, yaitu egois, di mana egois itu hanya berfokus pada individu serta mengesampingkan interaksi apapun dengan atau masukan dari luar. Nah, kemudian relativisme menyiratkan kemalasan yang melekat pada pembuat keputusan. Dia mungkin membenarkan perilakunya hanya dengan mengacu pada kriteria didasarkan pada kepentingan pribadi. Nah, sebaliknya, Islam menjauhi keputusan yang hanya didasarkan pada persepsi seseorang tentang suatu situasi. Nah, prinsip musyawarah atau syura dengan orang lain merupakan bagian intrinsik dari aparat pengambil keputusan pengusaha muslim. Nah, sehingga egoisme tidak memiliki tempat dalam Islam. Kemudian utilitarianisme, yaitu di mana sebuah nilai moral perilaku pribadi ditentukan semata-mata oleh konsekuensi dari suatu perilaku. Nah, suatu tindakan etis jika menghasilkan manfaat terbesar atau kebaikan guna jumlah yang terbesar. Oleh karena itu, utilitarianisme ini sangat berorientasi pada hasil. Nah, dari hal itu terdapat masalah yang terkait dengan sistem etika ini. Di antaranya yaitu yang pertama, siapa yang menentukan apa yang baik untuk jumlah maksimum orang? Apakah itu kekayaan, kesenangan, atau kesehatan? Kedua, apa yang terjadi pada minoritas? Jika mayoritas di Amerika Serikat harus memutuskan bahwa doktrin kebebasan bercinta akan menguasai tanah, siapa yang akan melindungi kepentingan minoritas yang percaya pada perkawinan serta hubungan monogami seperti yang ditentukan oleh Tuhan? Ketiga, bagaimana biaya dan manfaat dinilai ketika masalah yang tidak dapat diukur seperti kesehatan harus ditangani. Yang kemudian, bagaimana dengan hak dan tanggung jawab individu yang diabaikan demi hak tanggung jawab kolektif atau secara umum. Hal ini bertentangan dengan Islam karena keduanya menganggap hak individu dan kolektif sama pentingnya. Nah, untuk lebih lanjut, seorang muslim tidak dapat menyalahkan umat atas tindakan umat tersebut. Setiap orang pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya sebagai individu. Nah, kemudian dapat dalam surat An-Nahl yang berarti ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Di mana maksud dari ayat ini yaitu bahwa sesuatu apa yang dilakukan orang akan berdampak atau mendapatkan hasil yang sesuai tersebut. Nah, kemudian utilitarisme berlawanan dengan pendekatan ekonomi mikro terhadap etika bisnis. Maksimalisasi keuntungan bukanlah tujuan akhir atau hanya hasil etis dari perdagangan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di mana
harta anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus merupakan lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian universalisme. Nah, universalisme itu berfokus pada net keputusan atau tindakan. Nah, yang mana yaitu prinsip utama dari universalisme yaitu prinsip interaktif kategorikan. Yang pertama, seseorang harus memilih untuk bertindak hanya jika dia bersedia membiarkan semua orang di bumi dalam keadaan yang sama, membuat keputusan yang sama persis dan bertindak dengan cara yang sama persis. Kedua, orang lain harus diperlakukan sebagai tujuan layak bermartabat dan menghormati, bukan hanya sebagai sarana menuju tujuannya. Menurut hal ini, hanya ketika kita bertindak berdasarkan kewajiban, maka tindakan kita etis. Jika kita bertindak hanya karena perasaan atau kepentingan pribadi, maka tindakan kita memiliki nilai moral. Islam juga melihat niat orang yang melakukan suatu perbuatan. Kemudian ada pepatah yaitu barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mencari keuntungan duniawi atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya untuk tujuan hijrahnya tersebut. Nah, dalam ini niat baik saja tidak membuat tindakan yang tidak etis menjadi etis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana niat baik tidak membuat haram diterima. Jadi ketika walaupun kita melakukan hal baik untuk mendapatkan hal yang buruk, itu tetap buruk. Sebaliknya kita melakukan buruk untuk hal baik, tetap itu hal buruk juga. Nah, kemudian apabila melakukan suatu perbuatan yang itu berat atau dikatakan dosa, maka Islam tidak mengizinkan perbuatan haram ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang baik. Dan kata lain, tujuan tidak menghalalkan cara. Nah, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, jika seseorang memperoleh kekayaan melalui cara yang haram dan kemudian bersedekah darinya, dia tidak akan mendapat manfaat darinya dan dosa tetap ada. Baik, cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Aditya Arya Atmaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan satu nilai, yaitu kebebasan. Agar dianggap etis, keputusan dan tindakan harus didasarkan pada individu untuk memastikan kebebasan memilih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa individu memiliki hak moral yang tidak dapat dinegosiasikan. Misalnya, setiap orang Amerika secara hukum dijamin haknya atas kebebasan, martabat, dan pilihan. Hak-hak ini pada gilirannya mengarah pada kewajiban bersama di antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, karyawan berhak atas upah dan lingkungan kerja yang adil dan aman. Majikan berhak mengharapkan rahasia dagangnya tidak disalahgunakan oleh karyawannya. Pendekatan hak terhadap etika dapat disalahgunakan. Beberapa individu mungkin bersikeras bahwa hak mereka diprioritaskan di hak orang lain, dan ketidakadilan dapat terjadi. Hak juga mungkin perlu memiliki batasan. Regulasi industri yang menguntungkan masyarakat mungkin masih menginjak-injak hak individu atau kelompok tertentu. Misalnya, peraturan industri yang terlalu bersemangat untuk mengharuskan jenis aturan berpakaian tertentu untuk alasan keamanan mungkin secara tidak perlu mengesampingkan keinginan wanita muslim untuk memakai pakaian yang sederhana. Bertentangan dengan mitos yang diabadikan oleh orientalis, Islam adalah untuk kebebasan, misalnya memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinannya sendiri. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, jangan ada paksaan dalam agama. Kebenaran menonjol dari kesalahan. Siapapun yang menolak kejahatan dan percaya kepada Allah telah memegang pegangan yang paling dapat dipercaya, yang tidak pernah putus. Dan Allah mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Islam, bagaimanapun, adalah untuk keseimbangan dan menolak gagasan kebebasan tanpa akuntabilitas. Manusia memikul tanggung jawab atas tindakannya. Secara berlawanan, kebebasan terbesar dicapai dengan kepasrahan. Memang begitu seseorang percaya kepada Allah, ia mencapai jenis kebebasan yang berbeda. Yang sebagaimana juga disampaikan oleh Allah pada firman
surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang kekal, mutlak, dia tidak melahirkan dan tidak juga diperanakan, dan tidak ada yang lain seperti Allah. Islam membebaskan Muslim dari perbudakan kepada siapapun atau apapun kecuali Allah. Lalu yang kedua, keadilan distributif. Pendekatan etika ini berkisar pada satu nilai, yaitu keadilan. Agar dianggap etis, keputusan dan tindakan harus memastikan distribusi kekayaan dan manfaat serta beban yang adil. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan untuk memastikan distribusi manfaat dan beban yang tepat. Yang pertama, untuk masing-masing bagian yang sama. Ketika sebuah perusahaan membagikan bonus tahunannya, masing-masing pihak yang memenuhi syarat harus menerima bagian yang sama dengan setiap pihak lain yang memenuhi syarat juga. Lalu yang kedua, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan individu. Sumber daya harus dialokasikan untuk individu atau departemen dalam hal tingkat kebutuhan yang mereka alami. Yang ketiga, untuk masing-masing sesuai dengan usaha individu. Segala sesuatu yang lain dianggap sama, karyawan harus menerima kenaikan gaji atau pembayaran dalam proporsi langsung dengan tingkat usaha mereka. Yang keempat, untuk masing-masing menurut kontribusi sosial. Jika sebuah perusahaan melakukan upaya khusus untuk mengatasi masalah sosial, misalnya pencemaran lingkungan, ia harus menerima penghargaan yang mungkin tidak didapatkan oleh perusahaan lain yang kurang berhati-hati terhadap lingkungan. Dan yang kelima, untuk masing-masing menurut prestasi. Keputusan promosi, perekrutan, dan pemecatan harus dilakukan atas dasar prestasi individu dan tidak ada pertimbangan lain. Misalnya nepotisme, pilih kasih, atau bias pribadi. Islam mendukung keadilan. Menurut Al-Quran, peran pesan yang disampaikan oleh para nabinya adalah untuk menegakkan keadilan. Muslim dalam posisi kepemimpinan didorong untuk berlaku adil dengan pengikut atau bawahannya. Nabi Muhammad SAW berkata, seorang komandan Muslim adalah perisai bagi mereka. Mereka berjuang di belakangnya dan mereka dilindungi oleh dia dari tiran dan agresor. Jika dia menyuruh takut kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan menegakkan keadilan, maka baginya pahala besar. Dan jika dia memerintahkan sebaliknya, azab akan menimpanya. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan distributif meliputi: yang pertama, setiap orang berhak memiliki properti secara individu atau dalam kemitraan dengan orang lain. Kepemilikan negara atas sumber daya kritis diperbolehkan jika itu untuk kepentingan umum. Yang kedua, orang miskin memiliki klaim atas bagian kekayaan yang dikumpulkan oleh orang kaya sejauh kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat terpenuhi. Karena Allah telah memuliakan keturunan Adam dan memberikan hasil-hasil dan hal-hal yang baik bagi mereka. Kebutuhan dasar seluruh umat manusia harus dipenuhi. Inilah sebabnya mengapa berkah infak, pengeluaran sukarela untuk merawat orang miskin ditekankan dalam Al-Quran serta dalam beberapa hadis. Misalnya Nabiullah SAW pernah berkata, sedekah yang paling utama adalah memuaskan perut yang lapar. Islam bagaimanapun tidak bertujuan untuk menghapus semua perbedaan pendapatan dan kekayaan. Adanya perbedaan ini merupakan bagian dari rencana Allah. Mereka melayani menuju kelancaran fungsi ekonomi. Lalu yang terakhir, ada eksploitasi manusia pada tingkat apapun, dalam bentuk apapun, dan dalam keadaan apapun adalah anti-Islam dan harus diakhiri. Misalnya, pabrik-pabrik yang mengeksploitasi orang miskin dengan imbalan upah kecil untuk menekan biaya produksi adalah tidak Islami. Secara umum, Islam setuju dengan semua prinsip pendekatan keadilan distributif terhadap etika, tetapi secara seimbang. Islam tidak didukung keadilan buta. Kebutuhan saja mungkin tidak membutuhkan keadilan. Jadi, seorang muslim yang telah mencoba keluar dari situasi yang menindas lebih layak mendapatkan bantuan daripada orang lain yang hanya mengklaim bagiannya dari kekayaan orang kaya. Lalu selanjutnya ada hukum abadi. Keputusan etis dibuat atas dasar hukum abadi yang terungkap dalam kitab suci dan dalam keadaan alami. Banyak penulis, termasuk Thomas Aquinas, percaya bahwa dengan mempelajari kitab suci atau alam, manusia akan menjadi sadar secara etis. Islam mengambil perspektif yang berbeda, mendasari diri pada Al-Quran, yaitu surat 96 ayat 1-5, surat 68 ayat 1-2, dan surat 55 ayat 1-3,
Toha Jabir Al-Alwani menyimpulkan bahwa manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua jenis bacaan yang berbeda secara bersamaan, yaitu membaca wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan membaca alam semesta. Mereka yang hanya melakukan jenis bacaan pertama menjadi pertapa. Terkadang, bacaan seperti itu membuat mereka menjadi tidak seimbang dan tidak mampu berpikir secara mandiri. Mereka melepaskan semua tindakan independen dan gagal dalam bertanggung jawab mereka sebagai pelayan Allah atau pemelihara amanahnya. Mereka yang hanya menekankan bacaan kedua tidak berdaya untuk menjawab pertanyaan dalam tanda kutip paling, dan umumnya mengabaikan segala sesuatu di luar kemampuan mereka untuk memahami melalui indera sebagai dalam tanda kutip supranatural. Lebih buruk lagi, jika mereka percaya sama sekali, mereka percaya pada dewa yang mereka buat sendiri, sering menyamakan dewa itu dengan alam itu sendiri. Pembacaan sepihak semacam itu hanya dapat mengarah pada syirik atau teori-teori yang tidak masuk akal seperti eksistensialisme, panteisme, atau bahkan materialisme dialektis. Oleh karena itu, umat Islam harus melakukan kedua bacaan secara bersamaan. Akibat dari dua bacaan tersebut, kode etik Islam berbeda dengan kode moral yang dianut oleh agama-agama lain. Kekristenan serta beberapa agama timur menekankan kefanaan hidup ini dan menghargai meditasi dan pensiun dari dunia ini. Islam di sisi lain menekankan bahwa kesalehan tidak dapat dicapai dengan melepaskan kehidupan dunia ini. Melalui partisipasi aktif dalam urusan sehari-hari di dunia ini dan melalui perjuangan dalam hidup ini melewati kejahatan, seorang muslim membuktikan dirinya. Gagasan partisipasi aktif manusia di dunia material merupakan bagian dari konsep tazkiyah, yaitu pertumbuhan dan pemurnian, dan penting dalam kaitannya dengan teori ekonomi Islam. Dengan kata lain, seorang muslim diharapkan untuk berpartisipasi di dunia dengan ketentuan bahwa peningkatan dan pertumbuhan materi apapun harus mengarah pada keadilan sosial dan peningkatan spiritual baik umat maupun dunia sendiri. Dalam menjalani kehidupan ini, seorang muslim harus ingat untuk konsisten baik dalam ibadahnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Mematuhi 5 rukun Islam tidak cukup bagi seorang muslim, ia juga harus sesuai dengan kode etik Islam. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait dengan sistem etika Islami. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui beberapa indikator dari sistem etika Islami tersebut. Antara lain seperti yang pertama, tindakan dan keputusan dinilai etis tergantung pada niat individu. Seperti yang kita tahu bahwasanya Allah SWT Maha tahu atas segalanya dan pastinya mengetahui niat yang ada dalam lubuk hati kita. Kemudian yang kedua, niat baik yang diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik akan dinilai sebagai ibadah. Dan niat baik walaupun kita tidak melakukannya, namun niat terbaik tersebut akan tetap dicatat sebagai pahala. Dan niat baik yang diikuti dengan perbuatan yang buruk atau jahat tidak akan mengubah perbuatan tersebut menjadi baik. Kemudian yang ketiga, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk berkeyakinan dan bertindak bagaimanapun yang diinginkan. Namun, kita harus tahu bahwa setiap tindakan atau perbuatan pasti ada balasannya, sehingga apapun yang kita perbuat, kita harus siap untuk menanggung risiko dari perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat, percaya kepada Allah memberkati individu dengan kebebasan penuh dari apapun atau siapapun kecuali Allah. Kemudian yang kelima, keputusan yang menguntungkan bagi suatu kelompok atau bagi suatu kelompok mayoritas atau minoritas belum tentu dinilai etis bagi mereka sendiri. Kemudian yang keenam, Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, bukan sistem yang tertutup dan berorientasi pada diri sendiri. Egoisme tidak sejalan dengan Islam. Kemudian yang ketujuh, keputusan etis didasarkan pada Al-Quran dan alam semesta. Kemudian yang ke-8, Islam mendorong umat manusia untuk mengalami tasdiyah atau penyucian diri atau tasdiyatun an-nafs melalui tindakan dalam kehidupan ini dengan
Dengan berperilaku etis di tengah ujian dunia ini, umat Islam membuktikan nilai mereka kepada Allah. Selanjutnya adalah asumsi atau aksiom dalam filosofi etika Islami. Terdapat 5 asumsi etika Islami, yaitu keesaan atau unity, keseimbangan atau equilibrium, kehendak bebas atau free will, tanggung jawab atau responsibility, dan kebajikan atau benevolence. 5 asumsi ini akan dibahas nantinya. Kemudian kita akan lanjut ke asumsi pertama, yaitu keesaan. Penerapan asumsi keesaan dalam etika bisnis dapat dilihat dalam contoh-contoh yang ada pada layar. Yang pertama, bahwa seorang bisnismen muslim tidak akan melakukan yang namanya mendiskriminasi karyawan, supplier, pelanggan, ataupun stakeholder hanya karena perbedaan ras, warna kulit, gender, ataupun agamanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kemudian yang kedua, seorang bisnismen tidak akan melakukan praktik yang tidak etis, karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui atas segalanya, serta hanya Allah yang kita takuti, sehingga kita sadar untuk tetap berlaku etis dimanapun selama kita hidup di dunia ini, dan mengamalkan apa yang ada pada Quran Surat Al-An'am ayat 163 yang artinya tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Kemudian yang ketiga, seorang bisnismen muslim tidak akan menimbun harta benda dengan tamak. Seorang muslim sadar bahwa kita hidup tidak hanya untuk mencari dan mengumpulkan harta saja, dan menyadari bahwa dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Hakan Hibam. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai equilibrium atau keseimbangan. Nah, equilibrium ini menggambarkan dimensi horizontal Islam dan berkaitan dengan harmoni yang merangkul semua di alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang halus ini. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49, kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Nah, selanjutnya itu sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam. Ini adalah karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan setiap muslim dalam hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 195, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam keseimbangan menurut ini bisa kita simpulkan bahwa dalam kita sebagai seorang muslim itu harus melakukan segala sesuatunya itu dengan imbang. Seperti jika kita memiliki teman yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan, kita itu bisa membantu mereka. Jika kekurangan uang, kita bisa membantu mereka dengan memberi uang tersebut. Jika mereka kekurangan pengetahuan, kita bisa membantu mereka dengan pengetahuan tersebut. Prinsip keseimbangan ini berlaku baik secara kiasan maupun harfiah untuk bisnis. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur pengusaha muslim untuk berikan ukuran penuh ketika Anda mengukur dan menimbang dengan keseimbangan yang lurus. Itu adalah yang paling pas dan paling menguntungkan dalam penentuan akhir. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Nah, jadi ketika dalam bisnis pun kita juga harus berimbang. Seperti semisal kita membeli 1 kilo, tapi kita mengakalinya itu nggak pas 1 kilo itu. Nah, itu juga nggak baik. Seperti kita harus membayar upah karyawan seimbang dengan kerja kerasnya. Terus
bekerja sama dengan klien itu harus sama-sama diuntungkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah free will. Nah, free will ini kehendak manusia atau kebebasan manusia. Nah, sampai tingkat tertentu manusia telah diberikan kehendak bebas untuk mengarahkan hidupnya sendiri sebagai wakil Allah di bumi, terlepas dari kenyataan bahwa ia sepenuhnya diatur oleh hukum yang mengatur ciptaan Allah. Nah, sebagai manusia kita itu bebas berkehendak untuk melakukan apapun, namun kita itu harus mengetahui batasan-batasan yang berlaku dan norma-norma yang ditetapkan di bumi ini. Selanjutnya itu, apapun kode etik yang dia pilih, tidak seperti makhluk lain di alam semesta Allah, ia dapat memilih berapa etis atau tidak etis ia akan berperilaku. Nah, sebagai manusia, kita itu bebas berperilaku untuk berperilaku baik ataupun jahat, tidak ada batasan untuk itu, dan tidak ada larangan untuk hal tersebut. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Katakanlah, kebenaran berasal dari Tuhanmu, biarlah orang yang mau percaya dan membiarkan orang yang mau menolak. Nah, bahkan di sini juga dijelaskan bahwa kita itu mau percaya kebenaran atau tidak itu terserah kita. Ini adalah penerapan aksioma kehendak bisnis untuk etika bisnis. Berdasarkan aksioma kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menghormati kontrak atau menghancurkannya. Seseorang muslim yang telah tunduk pada kehendak Allah akan menghormati semua kontrak. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 1. Yang pertama itu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita itu harus wajib memenuhi janji-janji dan kontrak-kontrak tersebut dan memenuhinya dengan segenap jiwa kita agar menjadi hal yang lebih baik. Penting untuk dicatat bahwa Allah mengarahkan ayat di atas secara eksplisit pada umat Islam. Itu yang pertama adalah kewajiban ilahi. Kewajiban ini adalah kewajiban yang muncul dari sifat rohani kita dan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua itu adalah kewajiban sosial kita seperti kontrak pernikahan. Yang ketiga itu adalah kewajiban politik kita seperti perjanjian. Kewajiban bisnis seperti kontrak formal untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau kontrak diam-diam untuk memperlakukan karyawan dengan sopan. Sebagai muslim, Allah itu tidak mengekang kehendak bebas kita semua. Jadi kita bebas memilih mau bekerja di mana, menikah dengan siapa, tinggal di mana, terus memilih baju seperti apa. Kita itu tidak ada kewajiban, ada kekangan untuk itu, tetapi kita harus menurut pada hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Hakanifa atas waktunya. Kali ini saya akan melanjutkan materi responsibility atau tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, bahwa kebebasan tanpa batas ini merupakan hal yang tidak masuk akal. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada tanggung jawab atau akuntabilitas yang jelas. Nah, Allah menekankan konsep tanggung jawab ini, tanggung jawab moral ini atas tindakan orang. Saya kutip dari Zarko MA di dalam papernya yang berjudul Social Welfare Function and Consumer Behavior, an Islamic Formulation of Selected Issues. Jadi saya bacakan isinya. Barang siapa yang melakukan kejahatan akan dibalas dengan setimpal, dan dia juga tidak akan menemukan selain Allah pelindung atau penolong. Jika ada yang melakukan amal soleh, baik itu lelaki maupun perempuan, dan dia beriman, mereka akan masuk surga dan tidak sedikit pun ketidakadilan akan dilakukan kepada mereka. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa seseorang yang tidak bertanggung jawab ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama adalah jika dia belum mencapai usia pubertas, yang kedua jika dia gila, dan yang ketiga jika dia bertindak selama tidur. Dalam konsep tanggung jawab, Islam ini membedakannya menjadi 2, yaitu ada fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, penjelasan singkatnya adalah fardu ain ini tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan. Sedangkan fardu kifayah sendiri adalah
tanggung jawab kolektif yang dapat dilaksanakan oleh segelintir orang. Jadi sebagai penjelasannya, saya akan berikan contoh. Jadi seperti fardu ain ini memang setiap orang individu ini memiliki kewajiban yang melekat ada pada diri kita. Nah, kecuali dari 3 kriteria yang tadi yang saya sebutkan. Sebagai contoh bahwa sebagai umat muslim kita memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan itu tidak bisa dialihkan ke orang lain, jadi setiap orang wajib untuk melakukannya. Kemudian fardu kifayah sebagai contoh yang gampang yang sering kita temui bahwa semisal di dalam satu kampung ada orang yang meninggal, maka paling tidak ada satu orang yang mengurus jenazahnya. Jika tidak ada satu orang pun yang ingin mengurus jenazahnya, maka satu kampung itu bisa dikatakan mereka mendapatkan dosa. Selanjutnya, penerapan aksioma tanggung jawab terhadap etika bisnis. Jika seorang pebisnis muslim berperilaku tidak etis, dia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada tekanan bisnis atau fakta bahwa orang lain berperilaku tidak etis. Dia memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Maka Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Menurut para ulama bahwa di dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 ini ditafsirkan sebagai merupakan pernyataan kepada orang atau kepada manusia seluruhnya dalam kaitan dengan kebebasan memilih yang telah ditegaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing, kecuali golongan kanan, yang golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik. Kemudian selanjutnya adalah benevolence atau kebajikan. Kebajikan atau kebaikan kepada orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain selain dari siapa tindakan itu dilakukan tanpa kewajiban apapun. Kebaikan dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa di dalam riwayatnya Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu penguasa yang adil dan disenangi, kemudian orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim, serta orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Selanjutnya, penerapan aksioma kebajikan pada etika bisnis. Yang pertama, jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk menderita sedikit kerugian dengan membayarnya lebih dari apa yang dia anggap sebagai harga yang pantas. Yang kedua, jika seseorang membutuhkan sesuatu, seseorang harus memberikan kepadanya, membuat keuntungan sesedikit mungkin. Jika pemberi mengabaikan keuntungan, itu akan lebih baik baginya. Yang ketiga, dalam merealisasikan kewajiban dan pinjamannya, seseorang harus bertindak baik dengan memberikan waktu kepada debitur untuk membayar lebih dari yang seharusnya. Dan jika perlu, ia harus melakukan pengurangan pinjaman untuk memberikan keringanan kepada debitur. Yang keempat, sudah sepatutnya orang yang ingin mengembalikan barang yang telah dibelinya diperbolehkan melakukannya dengan alasan kebajikan. Yang kelima, sebuah perbuatan yang baik dari pihak debitur jika ia membayar utangnya tanpa diminta, jika memungkinkan jauh sebelum jatuh tempo. Yang keenam, ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup murah hati, tidak memaksa untuk membayar ketika orang tidak mampu membayar sesuai persyaratan yang ditentukan. Sebagai quote penutup, saya kutip dari Dr. Gemma Guyardi bahwa jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas.